Sejarah mencatat perpecahan dan kerusakan masih terus berlanjut di muka bumi. Sebagian dari manusia melupakan untuk apa ia diciptakan, bahkan berani mengaku dirinya adalah Tuhan. Allah mengutus para nabi agung untuk mengajarkan manusia agar mentauhidkan Allah. Namun sejarah juga mencatat bagaimana pembangkangan umat-umat terdahulu kepada nabi-nabinya. Sebut saja seperti kisah Bani Israel ketika ditinggalkan Nabi Musa. Mereka membuat patung sapi untuk disembah yang membuat Nabi Musa alaihissalam marah, hingga mereka menebus dosa-dosa mereka dengan membunuh diri mereka. Lihat juga bagaimana kisah kaum Nasrani yang ditinggalkan Nabi Isa alaihissalam. Mereka sulit untuk mempertahankan risalah yang sebenarnya. Oleh karena itu, mereka tersesat, bahkan sampai menganggap sang Nabi sebagai anak Tuhan. Lihat juga bangsa Arab yang kala itu mengikuti syariat Nabi Ibrahim alaihissalam. Dengan berani mereka mengganti syariat tersebut yang diturunkan Allah kepada nabinya. Mereka juga meletakkan patung atau berhala sebagai perantara antara mereka dan Rabb semesta alam. Hingga Allah pun mengutus nabinya yang mulia dan yang teragung di antara para nabi, yakni Rasulullah Muhammad SAW, untuk meluruskan penyimpangan-penyimpangan yang telah terjadi hingga beliau wafat. Penyimpangan sudah semestinya ada, sebagaimana sejarah-sejarah sebelumnya, sepeninggal para nabi dan rasul mulia. Namun Allah telah mempersiapkan hambanya yang terbaik, bahkan manusia paling agung setelah para nabi dan rasul. Beliaulah manusia yang pertama masuk Islam. Beliaulah yang pertama kali masuk surga setelah para nabi dan rasul. Beliau jugalah yang pertama memegang tanggung jawab dakwah tauhid di antara kegelapan dunia di timur dan di barat. Tidak diragukan lagi, beliaulah yang kita kenal dengan Abu Bakar As-Siddiq. Jika dibandingkan dengan bintang-bintang di langit yang berkilau dan indah, tidaklah sebanding dengan keutamaan dan kepahlawanannya. Dia adalah sosok yang istimewa bagi setiap jiwa orang-orang yang beriman, yang mencintai nabinya, serta dicintai oleh nabinya. Beliaulah yang bernama Abdullah bin Utsman Abu Quhafah bin Amr At-Taim Al-Quraisy. Nasabnya bertemu dengan Rasulullah SAW pada kakek ke-6, yaitu Murrah bin Ka'ab. Beliaulah yang kita kenal dengan nama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Adapun gelar Abu Bakar karena sikap beliau yang bersegera masuk Islam, sedangkan As-Siddiq dikarenakan beliau membenarkan Nabi SAW dalam peristiwa Isra dan Mi'raj dan tidak meragukannya sedikit pun akan risalah yang dibawa dari sejak awal. Keutamaan yang ada padanya tidaklah lahir begitu saja. Beliau radhiyallahu anhu adalah orang terbaik di Mekah sebelum datangnya Islam. Beliau merupakan satu di antara 10 tokoh Quraisy yang diberikan tugas kepada mereka pada zaman jahiliyah. Beliau dipercayai sebagai orang yang mengurusi urusan diyat atau denda yang dibayar karena melukai atau membunuh, dan juga kafalah atau jaminan hutang. Bisa dikatakan orang yang ingin berhutang apapun bentuknya harus ada jaminan dari Abu Bakar radhiyallahu anhu terlebih dahulu. Oleh karena itu, tidak heran bagi kita kaum muslimin akan keutamaan beliau. Bahkan orang-orang Mekah pada saat itu sudah mengetahui siapa Abu Bakar. Abu Bakar radhiyallahu anhu adalah manusia terbaik yang Allah siapkan untuk agama ini dalam membendung kekufuran dan kejahilan orang-orang yang ingin meruntuhkan keimanan. Sebut saja saat peristiwa Isra Mi'raj, di mana Nabi SAW menyampaikan peristiwa tersebut di hadapan orang-orang Mekah. Orang-orang Quraisy mencoba memprovokasi agar yang beriman menjadi kufur. Di saat situasi sulit itu, datanglah seseorang yang gagah bak pahlawan yang dinantikan. Abu Bakar hadir dengan membenarkan apa yang Nabi SAW ucapkan. Tidak hanya itu, beliau jugalah yang mendapat keistimewaan dengan menemani Nabi SAW berhijrah dari Mekah ke Madinah. Serta dirinya lah yang menemani Nabi yang tengah berdoa untuk agama ini di saat gelapnya malam, di tengah suasana Badar, dan beliaulah sahabat mulia yang dicintai oleh Rasulullah SAW.
Suatu ketika Rasulullah SAW menugaskan sahabat Amr bin As radhiyallahu anhu untuk memimpin pasukan Zatus Salasil. Maka ia pun menghampiri Rasulullah SAW dan bertanya, "Siapakah orang yang paling engkau cintai?" Beliau SAW menjawab, "Aisyah." Aku bertanya, "Maksudku dari kaum laki-laki?" Beliau pun menjawab, "Ayahnya, yaitu Abu Bakar." Aku bertanya lagi, "Kemudian siapa lagi?" Beliau menjawab, "Umar bin Khattab." Kemudian beliau SAW menyebutkan beberapa orang yang dicintainya. Disebutkan dalam riwayat sahabat mulia Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa beliau mengatakan, "Kami para sahabat pernah menilai orang terbaik di zaman Nabi SAW. Maka kami dapatkan yang terbaik adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu, kemudian Umar bin Khattab, kemudian Utsman bin Affan. Mudah-mudahan Allah meridhoi mereka semua." Bahkan penilaian tersebut disampaikan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika ditanya oleh putranya Muhammad bin Al-Hanafiyah yang mengatakan, "Aku bertanya kepada ayahku siapa orang terbaik setelah Rasulullah SAW. Maka ia menjawab, Abu Bakar. Aku pun bertanya lagi, kemudian siapa setelah itu? Ia menjawab, kemudian Umar. Maka aku khawatir ia akan menjawab Utsman setelah itu. Aku pun segera memotongnya. Kemudian engkau? Ia menjawab, aku hanyalah seorang dari kaum muslimin. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan ketika hadir pada wafatnya Umar bin Khattab, "Aku sangat berharap Allah akan mengumpulkanku bersama dua sahabatmu, Rasulullah SAW dan Abu Bakar. Sungguh sangat sering aku mendengar Rasulullah SAW mengisahkan, aku pernah bersama Abu Bakar dan Umar. Aku telah mengerjakan bersama Abu Bakar dan Umar. Aku telah pergi bersama Abu Bakar dan Umar." Dan masih teramat banyak keutamaan-keutamaan yang jikalau ditulis dengan tinta emas, maka tidak akan cukup untuk menulis keutamaan yang beliau miliki. Bahkan jika kita sebutkan dua saja keutamaan yang beliau miliki, itu sudah cukup untuk menjadikannya orang-orang besar hingga hari kiamat tiba. Adapun jasanya yang amat besar bagi saya, bagi Anda, bahkan seluruh manusia, yaitu sikapnya yang kokoh di saat manusia hampir terjerumus dalam kegelapan dan kebodohan. Dan itu terjadi di saat terputusnya wahyu, berakhirnya masa kenabian untuk selama-lamanya. Allah telah mengutus para nabi pada masanya untuk mendakwahkan tauhid kepada manusia. Sebagian dari mereka menerimanya, sebagian dari mereka menolak. Tetapi setelah wafatnya para nabi, mereka bahkan anak cucu mereka mulai menyimpang dari ajaran yang sebenarnya. Mereka merubah agama Allah baik disengaja maupun tidak sengaja, sebagaimana bangsa Arab yang menyekutukan Allah semeninggal Nabi Ibrahim alaihissalam, sebagaimana Nasrani yang menuhankan Nabi Isa setelah Nabi Isa diangkat ke langit. Begitu juga Bani Israel yang menyembah anak sapi saat ditinggalkan Nabi Musa selama 40 hari. Bahkan sebagian dari manusia akibat dari kesesatan dan penyimpangan mereka tawaf di kuburan para nabi, para wali dan orang-orang saleh. Tatkala risalah Nabi Muhammad SAW sebagai risalah terakhir untuk umat manusia, jikalau lenyap risalah tersebut, maka akan lenyapnya masa depan serta gelapnya kehidupan. Faktanya, hal ini sudah hampir terjadi tatkala wafatnya Nabi SAW. Sekiranya Allah tidak memberikan kepada kita seorang pahlawan yang bernama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Setelah wafatnya Nabi SAW, ketika kesedihan tak terbendung, berdirilah Abu Bakar di hadapan para sahabat, menyampaikan dan menjelaskan kaidah terpenting yang pernah dikenal manusia setelah para nabi dan rasul. Kaidah yang layak ditulis dengan tinta emas sejarah peradaban dunia. Kaidah tersebut berbunyi, فإنه من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. Hal ini terbukti ketika orang-orang menganggap enteng risalah karena wafatnya Nabi SAW. Banyak dari bangsa Arab yang kembali murtad,
Bahkan ada di antara mereka yang mengaku sebagai nabi seperti Musailamah Al-Kadzab dan Thulaihah. Abu Bakar sebagai khalifah tidak tinggal diam. Beliau langsung menggerakkan pasukan untuk mendakwahkan mereka yang murtad serta memerangi nabi palsu tersebut. Tidak hanya itu, terdapat kabilah yang tidak mau membayar zakat dalam situasi yang sulit, di mana pasukan muslimin sedang berjuang melawan Romawi. Umar menyarankan agar Abu Bakar tidak memerangi mereka. Namun Allah menguatkan Abu Bakar melalui lisan beliau yang menjadi pelajaran bagi orang setelahnya. Beliau mengatakan, "Demi Allah, orang yang keberatan menunaikan zakat kepadaku yang dulu mereka lakukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan kuperangi dengan izin Allah." Kabilah yang enggan membayar zakat itu pun takut dan menunaikan zakatnya seperti biasa. Di antara jasa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang lainnya ialah seperti yang tertulis dalam sejarah, di mana beliaulah satu-satunya dalam sejarah yang mampu menguasai dua kerajaan besar yang kekuasaannya terbentang dari timur dan dari barat. Seperti yang kita ketahui, dalam strategi perang ada kaidah baku yang dari dulu diajarkan hingga sekarang, yaitu menghindari pertempuran lebih dari satu front. Hal ini pernah dirasakan oleh Napoleon Bonaparte. Ia kalah telak ketika ia melakukan operasi penaklukan baru. Adolf Hitler pun hancur saat ia melakukan penyerangan dua arah di Eropa, di arah barat dan di Stalingrad di arah timur di waktu bersamaan. Namun Abu Bakar radhiyallahu anhu adalah manusia pertama yang berhasil melakukan strategi pertempuran dua arah tersebut, dan sudah terbukti dalam buku-buku sejarah takluknya dua kerajaan besar dalam waktu yang bersamaan dengan panglimanya Khalid bin Walid yang menggetarkan singgasana Persia, serta Abu Ubaidah ibnu Jarrah yang menggetarkan singgasana Romawi dalam waktu beberapa tahun saja. Dengan izin Allah, kaum muslimin berhasil menguasai kerajaan besar tersebut dan menjadi yang terkuat di dunia. Kekuasaan yang besar tidak menjadikan beliau merasa berlebihan. Beliau hidup sangat sederhana serta adil dalam memerintah sebagaimana aturan Allah yang Maha Esa. Inilah jasa manusia agung dan mulia, manusia terbaik setelah para anbiya. Masihkah kita meragukan keutamaan serta jasanya dalam agama ini? Pantaskah manusia yang telah berjuang di tengah badai kegelapan ini dilupakan? Abu Bakar radhiyallahu anhu wafat pada 21 hari bulan Jumadil Akhir tahun 13 Hijriah setelah 15 hari sakit dan dikebumikan di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kekhalifahannya pun diserahkan kepada Umar radhiyallahu anhu dengan persetujuan para sahabat mulia.